Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Kemarin mungkin doa. Hah? Mbak Intan. Oh, Mbak Intan ya. Tugasnya Mbak Intan. Silakan Mbak Intan untuk memimpin doa pagi hari ini. Pintar. Iya. Ayo. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat saja. Bisa kasih tepuk tangan. Ada berapa? Ada berapa dalam Al-Quran? 15. Ya, pintar semuanya 15. Baik, yang mana? Sudah membuat kelompok-kelompoknya. Ya, saya sudah bagi kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 sujud 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Pada pertemuan kali ini Pak Najib akan menerangkan tentang materi tentang sujud sahwi. Materi Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 7 di semester Kasar. Ya. Sujud sahwi. Lafaz syahwi atau syahwun menurut Kamus Bahasa Arab mempunyai arti lupa, lalai, atau bisa juga lengah. Sedangkan menurut istilah adalah adanya sesuatu, baik itu bacaan, baik itu. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Nah ini nomor 1, lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang tengah dilakukan ketika sholat. 2, lupa dalam melakukan sunnah abu'ad, tasyahud atau tahiyatul awal. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi seseorang yang meyakininya. Kalau kita warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, kalau sholat subuh, ya kok lupa membaca doa kunut, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, lupa menempatkan bacaan sholat atau rukun qauli yang bukan pada tempatnya, seperti membaca surat Al-Fatihah ketika dalam posisi sujud. Nah, tahu-tahu sujud yang dibaca. Cara sujud sahwi yang pertama adalah setelah membaca tahiyat akhir, jangan salam lebih dulu. Bersujudlah kembali dengan membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca tasbih sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Saya ulangi lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan yang tidak lupa. Yang ketiga, kemudian takbir untuk kembali seraya membaca doa, duduk di antara dua sujud. Yang keempat, kemudian sujud kembali dan membaca bacaan seperti yang dilakukan dengan sujud sahwi yang pertama. Kemudian duduk kembali dilanjutkan dengan salam. Itu tata cara sujud sahwinya. Jadi kalau kita lupa, ya jangan salam dulu. Memang kita lupa membaca doa kunut, jangan salam dulu. Ya, jadi bersujud kembali dengan membaca takbir. Ini saya simulasikan gambar
peragaan cara sujud sahwi ya. Yang pertama ketika yang dilakukan sebelum salam ini, jadi posisi kaki adalah sudah tahiyat ya. Yang kedua ini langsung melaksanakan sujud dan membaca subhana man la yanamu wala yasu. Yang ketiga duduk di antara dua sujud ya, duduk di antara dua sujud, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, bersujud, kedua membaca tasbih lagi, subhanaman la yanamu wa la yasu, bangun dari sujud, kemudian tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Jadi, anak-anak semuanya bisa memahami terkait dengan peragaan tata cara sujud sahwi. Masuk pada materi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika sedang membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, yang mana pada ayat Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat sajdah. Biasanya itu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat sajdah, dan di situ ada simbol, ya, biasanya ada simbol masjid, ada simbol apa namanya sajdah ya. Ya, ayat sajdah itu ada simbol masjidnya di situ. Letak ayat sajdah yang sudah kita rangkum itu ada 15 ya, dalam Al-Qur'an itu ada 15 ayat sajdah. Ya, ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah ini disunahkan melakukan sujud tilawah. Adapun ayat-ayat sajdah tersebut terletak dalam surat dan ayat berikut ini. Yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf ya, ayat 206, Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 15, surat Al-Isra ayat 107. Maksudnya itu 7 dalam kurung ini 7, 13, 17 itu urutan surat ya, urutan surat ya. Maksudnya ini Al-A'raf urutan surat nomor 7, ayatnya 206, Al-Ra'd urutan ke-13 ayat 15, Al-Isra urutan ke-17 ayat 107. Kemudian Al-Hajj urutan ke-22 ayat 18, Al-Furqan urutan ke-25 ayat 60, Al-Sajdah urutan ke-32 ayat 15, Fussilat urutan ke-41 ayat 37, Al-Insyiqaq urutan ke-84 ayat 21, An-Nahl urutan ke-16 ayat 49, surat Maryam urutan ke-19 ayat 58, surat Al-Hajj urutan ke-22 ayat 77, surat An-Naml urutan ke syarat-syarat sujud tilawah. Oh, syarat-syarat sujud tilawah. Kalau kita tahu bahwa syarat-syarat sujud tilawah ini ada 3. Yang pertama adalah suci dari segala kotoran dan najis, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Tidak boleh kalau kita sujud tilawah di atas yang tidak suci ya, ono kotorane, ono najise, iki ra oleh. Ya, biasanya kalau membaca Al-Qur'an itu di tempat-tempat yang baik, yang enggak ada najisnya, enggak ada kotorannya. Ya. Ketika sujud pun ini seperti itu. Enggak boleh kotor, najis. Kemudian menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Ini harus menutup aurat. Enggak boleh pakai katokan cekak. Ya, menutup aurat, bledeh, kok tangan tok, ya ora oleh. Menutup aurat semua. Kalau wanita, Pak, ya seperti kalau kita melaksanakan sholat, ya hanya wajah, ya hanya ini wajah dan telapak tangan ini nggak usah. Jadi ketika pakai rukuh, ya menutup aurat sampai seluruh tubuh, wajahnya enggak ketutupan. Ya, semuanya ditutupi. Terus kemudian menghadap kiblat. Nah ini menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, pas posisi kita baca Al-Quran menghadap ke selatan, langsung kita posisi sujud tilawah, ya tidak sah, tidak boleh. Posisinya nanti kalau sudah suci dari hadas dan najis, nanti menghadap kiblat, baru melaksanakan sujud tilawah itu. Cara sujud tilawah, 1, berniat terlebih dahulu.
niatnya itu nawa itu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan membaca takbir. Ya, membaca takbir. Allahu Akbar. Nggih. Ketika membaca takbir Allahu Akbar, langsung sujud 1 kali. Langsung sujud. Adapun bacaan dibaca ketika sujud tilawah ini hampir mirip dengan bacaan sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqahu syam'ahu wa basyarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi, itu yang dibaca. Saya ulangi lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu. Bab tentang sujud syukur. Bab tentang sujud syukur. Baik anak-anak, langsung saja Pak Najib akan menerangkan tentang bab sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ini mengandung arti sujud yang dilakukan oleh seseorang yang tengah mendapatkan sebuah keberuntungan atau keberhasilan yang dicapainya atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dirinya sangat senang, atau ketika seseorang tersebut telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bahaya yang bisa menimpa dirinya. Jadi rasa syukur. Selanjutnya, ya, selain ada dalil nakli, dalil hadisnya juga, Pak, syarat-syaratnya apa sih, Pak? Ya, syarat-syaratnya apa, Pak Najib? Syarat-syarat melakukan sujud syukur. Dalam melakukan sujud syukur ini, minimal kita harus tahu tentang apa saja syarat-syarat dalam sujud syukur tersebut. Berikut, ya, syarat-syaratnya seseorang kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, utamakan dalam kondisi suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Pak, itu Pak, ada kalau sepak bola, pemain ya, sedang ngegolkan di gawangnya musuh dan itu gol. Kemudian dia berlari, lari, terus baru itu langsung sujud. Wah, sujud, ya, melaksanakan sujud sebagai rasa syukur. Itu boleh melaksanakan rasa syukur, boleh, tapi tidak sah karena posisinya tidak dalam kondisi suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Cuma dia hanya melampiaskan sebagai kesenangan. Ya, kalau orang Islam langsung sujud. Kalau yang non Muslim biasanya beda lagi. Jadi pelampiasannya sujud syukur itu, ya, langsung sujud, langsung sujud. Tapi ini tidak kategori syarat-syaratnya. Yang kedua adalah menutup aurat. Ya, tadi yang pemain sepak bola yang ngegolkan itu, ya, yang ngegolkan itu, ya, itu kan tidak sesuai dengan menutup aurat, ya. Itu katoke celanane bal-balan iku mau sak dhuwure dengkul. Ya. Terus menghadap kiblat. Wah, posisinya cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, niat untuk sujud syukur terlebih dahulu. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kalau yang tilawah, nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi. Kalau ini nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Langsung kemudian apa? Kemudian sujud. Ya, kemudian sujud dan membaca tasbih seperti kita sholat atau bisa juga dengan bacaan berikut. Pak, kalau nggak hafal Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Baik, anak ilustrasikan sebagai yang di depan, ya, tata caranya, ya, nanti untuk prakteknya. Siapa? Ya, baik, nanti sambil kalian dibuka Canva kemarin yang kalian buat, yang tugas kemarin. Duduknya posisinya pada penduduk
Langsung bacaan ikhtiros itu apa anak? Rabbi Rabbi warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana. Sekali lagi. Bisa jelas cetok. Nggih. Apa? Iso ngerti sujud sahwi iki kepiye, tata carane sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan, ayo, nomor satu diperhatikan. Posisi pada tahiyat akhir kaki. Apa yang dibaca? Fil alamina innaka hamidum majid. Terus kemudian Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni 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 wahdini Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dipraktekkan yang sujud sahwi. Yang lain, ayo dipelajari untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kalau saya maju kok tidak ada yang bisa, ya, nanti biar sama-sama, ya. Baik, yang praktek Mbak Sifra dulu, Mbak Sifra. Ya, sini Mbak Sifra. Ya, ya. Sini Mbak Sifra, ayo di depan Mbak Sifra. Ya, Mbak Sifra. Coba posisi di sini. Mbak Sifra. Nanti bergantian. Ya, bergantian. Mbak Sifra sudah paham tentang masjid Sahwi, ya. Coba diperhatikan. Ini gini. Ya, posisinya. Diperhatikan ini Mbak Sifra. Ya. Diperhatikan. Posisi pada tahiyat akhir. Ya. Apa yang dibaca ketika tahiyat akhir di akhir? Silakan. Ya. Ya, bagus. Nah, ini Mbak Sifra. Sekarang Mbak Sitna. Yuk, dikasihkan sama Mbak Sitna. Ya, Mbak Sitna, silakan untuk mempraktekkan. Yuk, diperhatikan prakteknya.
Posisi niat, terus sujud, kemudian Salam. Takbir ya. kemudian habis sujud membaca apa? Sajadah wajib. Wajjalilladzi khalaqahu. Nah, terus kemudian berdiri langsung duduk langsung salam. Yuk, silakan. Langsung niat ya Pak ya? Ya, langsung niat. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih. Sekarang Nela Silmi. Nah, Nela Silmi, Ana sama. Yuk, silakan. Yuk, Mbak Nela. Ya, yang belakang biar nanti bersama-sama bisa nanti satu-satu nanti saya nilai loh. Loh ya. Karena ini pelajarannya sangat penting buat kalian, ya. Ya boleh. Ayo semuanya. Yo semuanya. Yuk semuanya. Yuk, ayo duduknya sini. Posisinya berdiri. Ketika membaca Al-Quran dulu. Kala tuti wasjud. Apa tadi? Yuk, maju. Ya, itu aja. Yuk, coba. Ketika kita membaca kala, yuk 1. Yuk. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nawaitu sujadat tilawati. Ayo ingat, yuk. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar sujud. Sajada wajhiya Ayo, begini lagi. Mbak Nela, berdiri. Kita Pak. Dipraktekkan, yuk, yang baik prakteknya. Saya akan cek satu nanti, yuk, prakteknya, yuk. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba Mbak Nela perhatikan, ketika sholat niatnya begini ya, Allahu Akbar. Nah, ini posisinya seperti itu. Allahu Akbar, sujud bukan mengiringi Allahu Akbar. Ayo coba, ayo diulangi lagi. Yuk, niat dulu, niat. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu baru bagus. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan buat kelompok sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur sudah dilaksanakan semua. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari bagaimana untuk teknik demonstrasi yang baik, Pak Najib. Satu persatu. Tenan niki, engko nilainya api. Ya, dihafalkan dari rumah. Ya. Besok kita ketemu lagi praktek. Saya panggil satu dan saya nilai. Ya, saya nilai. Ingat, ayo jangan main sendiri. Itu nanti prakteknya jangan main sendiri. Ya. Nanti prakteknya dihafalkan, nanti saya panggil satu untuk penilaian praktek sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur. Berarti kamu mempraktekkan berapa
berapa kali sujud? Satu orang tiga. Harus bisa semua. Semuanya duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing, ya. Berpesan kepada anak-anak, yang pertama terkait dengan hubungannya dengan kegiatan pagi hari ini, anak-anak sudah mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi anak-anak selalu bertakwa dan beriman kepada Allah. Tidak boleh sombong. Kita itu manusia yang nanti akan jadi almarhumah. Al-Quran. Ya, jadi almarhumah alias mati penghuni kuburan. Makanya tidak boleh sombong, kita harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita tidak henti-hentinya untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menolong kita di hari kiamat, mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku, untuk kegiatan penutup ini Pak Najib akan membacakan iftisar yang nanti anak-anak bisa lebih jelas. Yang pertama, sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo didengarkan, Mbak Sifla, enggak boleh ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri nanti suruh berdiri di sini mengulang sujud sawi, sujud tilawah sama sujud syukur nanti, ya. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran ada 15 ketika kita sedang sholat maupun di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. 3, sujud sahwi artinya sujud dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Hikmah sujud sawi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Yang ketujuh, selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur. Tangannya di atas meja yang rapi, tidak boleh Androidnya, ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.